ada dua kemungkinan besar yang masih dalam pertanyaan. Tetangga-tetangga cerita satu sama lain di belakang aku. Welcome back to my YouTube channel ya teman-teman, keluarga Uni Internasional di Jerman bersama saya di sini Sri Metas Tompula Medan. Para semuanya teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa juga, dan tetap bersyukur selalu dalam hidup. Ya teman-teman, hari ini aku mau lanjut cerita tentang ceritaku yang hari Senin lalu, yang aku itu di sini kecelakaan mobil, tapi aku jadinya seperti tersangka dalam kecelakaan mobil itu ya teman-teman. Padahal saya di sini adalah korbannya ya teman-teman. Untuk bagi kalian yang belum dengar ceritaku yang sebelumnya, silahkan teman-teman itu menonton videoku yang sebelumnya ya teman-teman, yang hari Senin lalu. Nanti juga linknya aku buat di dalam description box videoku yang ini ya. Dan jangan lupa juga silahkan teman-teman dukung videoku ini dengan like serta berikan komentar berupa semangat buat aku ya gitu ya, agar aku bisa menjalanin cobaan kecil ini ya yang diberikan oleh orang lain ke aku gitu ya. So, waktu minggu lalu aku udah cerita sampai kita itu udah lapor pengacara ya teman. Nah, kita itu melapor pengacara langsung ya teman. Ketika kejadian itu terjadi, siang harinya suamiku langsung melapor pengacara ya. Dan sewaktu dilapor tuh ke pengacara, suamiku ceritalah bagaimana kejadian sebenarnya gitu ya, pokoknya secara detail gitu ya. Dan lalu ya keesokan harinya si pengacara ini udah mendapatkan lah data-data diri si nenek ini, siapa si nenek itu, terus di mana dia tinggal, terus di mana mobilnya diasuransikan. Itu terutama yang harus dicari tahu si pengacara kami ini ya. Dan si pengacara langsunglah setiap kali informasi yang dia dapat itu atau proses yang dia lakukan itu terhadap kasus kami ini, si pengacara akan melapor sama suamiku melalui email ataupun melalui telepon ya teman-teman. Nah, habis itu ya teman-teman, setelah si pengacara ini mendapatkan informasi data dari si nenek ini di mana dia diasuransikan ya teman-teman. Nah, ternyata si nenek ini dia itu punya asuransi mobilnya di suatu bank di Jerman ini. Aku nggak mau nyebut nama banknya di sini, ada bank di Jerman ini ya teman-teman. Karena suamiku orang yang tukang cerita juga ya teman, atau tukang sharing gitulah ke orang-orang yang dia kenal gitu ya, ke orang-orang sekelilingnya. Terus suamiku cerita lah ya kan, aku baru tabrakan ini, dan orang itu pasti nanya dong siapa penabraknya gitu ya kan. Terus waktu dikasih tahu nama si nenek ini ya, si orang itu ya, teman suamiku cerita itu mau bilangin, itunya orangnya, udahlah sabarlah kau katanya gitu ya kan. Itu udah banyak kali kasusnya katanya gitu ya kan sama suamiku kan. Suamiku karena mendapatkan jawaban ataupun respon seperti itu ya dari orang tersebut, udahlah suamiku makin naik pitam dia dan semakin juga kacau juga pikirannya. Takut, pertama itu takut mobil terlantar ya di bengkel, yang kedua takut nanti mobil ini diperbaiki dengan uang pribadi kami sendiri gitu ya. Terus yang ketiga, suamiku takut kalau misalnya si pihak asuransi ini dari si nenek nggak mau ngebayar biaya bengkel mobil kami untuk memperbaiki mobil kami ya. Itulah pemikiran suamiku kan. Nah, sewaktu dapat suamiku informasi seperti itu, makin kacau pikirannya juga. Terus beberapa hari kemudian ya kan, jalan-jalan sama suamiku sama anak-anakku, biasa jalan-jalan sore ya. Di sini di Jerman itu sering jalan-jalan sore suamiku dan anak-anakku, walaupun musim panas, musim hujan, musim dingin, semua pokoknya jalan-jalan lah orang itu. Cuma aku sendiri di rumah ya waktu itu ya, karena aku nggak terlahirkan untuk cuaca yang dingin ya teman-teman. Nah, jadi waktu itu aku sendirian di rumah dan anak-anak dengan suamiku itu jalan-jalan biasa ya, jalan-jalan sore. Nah,
lewat di suatu rumah ya, tetangga kami sekitar itu jalan-jalan di sekitar kampung inilah gitu ya, nggak banyak lah orang di sini, tinggal cuma 300 kepala doang ya orang tinggal di kampung kami ini. Nah jadi ketika suamiku lewat di suatu rumah ya, datanglah nenek juga ya kan, nenek yang udah tua lah, umur 70-an tahun gitulah ya. Terus nanya lah ke suamiku juga ya kan, ya gimana istrimu katanya nabrak orang ya katanya. Aku dibilangin nabrak orang, nabrak si Anu katanya gitu kan. Suamiku tarik nafas, udahlah kau nggak tahu apa-apa, gak usah banyak bicara gitu kata suamiku sama si nenek itu ya kan. Mungkin si nenek yang nabrak aku ini terus dengan si nenek yang tinggal sekampung dengan kami ini, mungkin mereka temenan ya, dan si nenek yang nabrak aku ini dia menceritain bahwasannya aku lah yang nabrak dia ya, padahal dia yang nabrak aku, dia mengembalikan fakta gitu ya teman. Dan suamiku itu ya otomatis lah setelah suamiku sampai di rumah ya, suamiku ceritain hal itu ke aku ya, dan langsung aku naik pitam ya kan, naik pitam dan ketawa aku ya kan. Ketawa, tapi ketawa gimana gitu ya teman, ketawa kesel gitu ya. Terus suamiku malah bilang, iya sih kalian nabrak dia, dan apa nabrak dia gitu ya kan. Suamiku malah bertanya gitu pula sama aku kan, malah curiga kan, ih kok gila ya, kau tau lah kayak mana kejadiannya gitu. Dia aja mau nabrak kau, masa aku mau nabrak dia? Gak mungkin lah. Oke, otak aku juga bawa anak, gue bilang gitu sama suamiku, jadinya marah-marah aku sama dia kan. Aku bercandanya, aku taunya dia nabrak aku kan. Ya udah, kalau kamu tahu jangan dibawa canda dong, gue bilang gitu kan. Aku nih juga ikut stres, malah aku pula dijelek-jelekkan nama aku sama si nenek itu sama ke kawan-kawannya gitu kan. Terus entah apalagi lah, pokoknya sekampung ini mungkin udah tahu lah gitu ya bahwasannya itu aku kecelakaan, dan mungkin semua juga udah tahu bahwasannya aku yang nabrak ya, tapi sebenarnya tidak gitu ya, sebenarnya aku nih korban gitu ya. Mungkin tetangga-tetangga cerita satu sama lain di belakang aku nggak tahu ya, mungkin mereka ceritanya seperti itu, tapi mereka nggak tahu faktanya yang sebenarnya itu bagaimana gitu ya teman. Jadi tapi aku nggak kupikirkan banget ya, kan aku merasa benar, aku nggak mau ada klarifikasi ke tetangga-tetanggaku, dan aku tuh juga malas keluar ya teman, karena sini masih musim dingin ya, dan aku nggak mau keluar hanya karena memberikan pernyataan ataupun mengklirkan masalah ke setiap tetangga bahwasanya bukan aku yang salah gitu ya, aku nggak mau gitu ya teman, dan malas juga keluar rumah hanya untuk hal itu, hal yang penting gitu ya teman. Nah setelah itu ya kan teman, pacarnya bapak teman yang depan rumah kami ya, rumahnya itu di daerah bengkel di mana mobil kami yang seharusnya diperbaiki ya. Nah dia kan pastinya selalu lihat ya pacarnya si bapak yang tinggal di depan rumah kami ini ya, dan pasti mereka cerita-cerita sama orang lain, dan si bapak depan ini selalu bilang ke suamiku, mobil kalian kok lama kali selesainya, kok kenapa, kok apa yang buat lama selesai gitu, pokoknya banyak. Atau kadang dia juga bilang, mobil kamu kok masih berdiri di situ, kok lama kali selesainya gitu ya kan. Atau mobil kamu masih di bengkel, kenapa kok gitu pokoknya banyak kali cara mereka tuh penasaran gitu ya, kenapa mobil kami tuh kok lama banget, sampai dari bulan 12 sampai sekarang itu mau bulan 5 ya, udah pertengahan bulan 4 itu mobil kami masih berdiri aja di luar di bengkel ya, kok masih di situ aja, kok nggak diperbaiki gitu ya. Bukan cuma bapak depan ini doang ya kan, tapi teman-temannya suamiku yang para kumpul-kumpulnya juga ya, pokoknya hampir setiap minggu ada selalu pertanyaan-pertanyaan itu ya, selalu ada orang omongan-omongan itu ke suamiku, dan suamiku pastinya nyampein ke aku ya teman. Dan mereka tuh kira kan yang ngomong-ngomong ini kan para orang tua semua kan, yang usia 70-an tahun, jadi mereka kira itu perbaikan mobil di waktu di zaman mereka dengan zaman sekarang itu sama gitu ya, cepat prosesnya kalau misalnya terjadi kecelakaan. Padahal kalau zaman sekarang kalau terjadi kecelakaan banyak sekali yang harus diurus ya teman, mulai pemberian bukti, terus hubungi saksi mata, dan terus lainnya ke
pengacara, belum lagi. Jadi kasus kami ini ya teman, kasus tabrakan ini ya teman, ternyata ini aku nggak tahu antara si nenek dengan si pihak asuransi ini yang nggak mau bayar ya, karena setiap kali ada laporan dari pengacara ya teman, si pengacara ini selalu mendapatkan jawaban bahwasannya si nenek belum melapor ke pihak asuransi mobilnya bahwasannya si nenek itu kecelakaan. Padahal pihak si asuransi ini sudah menginformasikan surat ke rumah si nenek ini, apa benar terjadi kecelakaan gitu ya, istilahnya gitu ya teman. Nah, tapi nggak tahu kami yang mana yang benar sebenarnya, antara si asuransi mobil dari pihak si nenek ini nggak mau bayar atau si nenek ini yang tidak melapor ke pihak asuransi. Jadi ada dua kemungkinan besar yang masih dalam pertanyaan ya waktu itu, yang ada di dalam pikiran kami dari pengadilan pertama ya tentang kasus kami ini. Terus hasil dari pengadilan itu, Wolfgang, benarkah itu? Kau jangan main-mainin aku ya.